What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sari fi sairil asma'i was sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sempurna, yaitu syukur yang tersambung antara kalbu kita, lidah kita, dan perbuatan kita. Karena memang syukur yang tersambung antara kalbu, lidah, dan perbuatan itulah syukur yang mengundang nikmat Allah itu untuk datang dalam hidup kita. Maka itu di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, yaitu berkenaan dengan syukur tersebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Janji Allah yaitu kalau kita bersyukur itu Allah akan tambah nikmat kepada kita tersebut. Kalau seandainya syukur kita itu sempurna, tersambung kepada Allah hati kita ketika mendapat nikmat, lalu dizahirkan di lidah dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian ingat nikmat yang sudah kita dapatkan itu sungguh ada hak orang lain untuk juga dapat nikmat seperti mana nikmat yang kita rasakan tersebut. Maka barulah syukur itu sempurna, barulah kita itu akan mendapatkan janji Allah di dalam Al-Quran tersebut. Tapi kalau kita berani untuk tidak bersyukur, yaitu enggan untuk bersyukur qalbi, lidah, dan perbuatan, maka sesungguhnya kita sendiri yang sedang mengundang azab Allah itu datang dalam hidup kita ini. Maka sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunaikan janji kita kepada Allah, yaitu hari ini kita duduk dalam satu majelis ini untuk bertafakkur dan untuk sama-sama memperbincangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, marilah kita banyak berdoa kepada Allah dalam sholat kita, dalam bangun malam kita, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang hari ini dipertontonkan oleh dunia bagaimana kekejaman Zionis Israel itu membunuh anak-anak yang tidak berdosa, membunuh perempuan-perempuan yang tidak berdosa. Maka kita doakan saudara-saudara kita tersebut diberikan oleh Allah ketabahan dan kesabaran, dan juga kita doakan para pejuang tersebut diberikan oleh Allah kekuatan zahir batin, sehingga pada akhirnya Palestina itu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu saya lagi-lagi ingin berazam kepada Bapak Ibu, sekaligus mengingatkan diri saya sendiri bahwa setiap hari ini jangan sampai kita terlupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang istighfar itu adalah amalan yang tidak ditolak oleh Tuhan. Kemudian pula, karena memang sifat manusia yaitu insan, nasya yaitu lupa, dia selalunya berbuat salah, khilaf, lupa. Maka ketika kita berbuat salah, disadari atau tidak disadari, maka wajiblah kita setiap hari itu membersihkan diri kita, yaitu dengan istighfar di lidah dan juga istighfar secara hakiki, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saya juga berazam kepada Bapak Ibu semua, salawat kepada Rasulullah jangan sampai kita itu sedikit. Kenapa? Karena salawat itu adalah penyambung kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu adalah pintu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berbanyak salawat kepada Rasulullah, karena memang salawat itu memiliki banyak sekali fadilat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Maka setiap hari paling sedikit 1000 kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah istiqomah 1000 bersalawat paling sedikit. Sependek-pendek salawat, salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. 15 menit pun tembus 1000. 15 menit tembus 1000, Pak. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 72. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka di akhirat nanti dia akan lebih buta dari jalan kebenaran. Ini ayatnya, Pak. Wa man kana fi hazihi a'ma, siapa yang buta mata hatinya di dunia. Jadi kalau disebut dengan buta mata hati, maka kaitannya dengan kalbu. Kalau disebut dengan kalbu, maka kaitannya dengan ruh atau ruhani. Berarti kalau kita terjemahkan sesuai dengan kajian kita ini, barang siapa yang tersesat ruhnya di dunia, maka ruhnya akan tersesat jauh nanti di akhirat dari jalan kebenaran. Atau dalam bahasa lain, barang siapa yang tidak kenal kepada Allah di dunia, maka di akhirat dia jauh lagi tidak kenal kepada Allah dari jalan kebenaran. Bapak Ibu, saya sering menggambarkan kepada Bapak Ibu, ruginya orang yang tidak kenal kepada Tuhan. Contoh begini, misalnya saya ambil satu Pak Edi misalnya. Pak Edi punya hotel. Semua orang bisa masuk ke hotel Pak Edi, tapi tidak semua orang bisa berjumpa dengan yang punya hotel. Hanya orang yang kenal yang hanya bisa berjumpa dengan yang punya hotel. Saya masuk ke hotel Pak Edi, lalu ketika sampai di depan pintu, Pak Edi lewat. Saya lewat, Pak Edi lewat. Saya santai, Pak Edi juga santai. Kenapa? Karena saya tidak kenal. Sampai di resepsionis saya bilang, "Bu, malam satu malam berapa nginap di kamar ini, di hotel ini?" Kata resepsionisnya, 500.000 Pak Sabri. Oh iyalah kalau begitu, saya pesan satu kamar karena besok saya ada acara, lalu saya nginap. Tapi kalau saya kenal dengan Pak Edi, lewat saya di depan pintu, kata Pak Edi, Pak Sabri, kata dia, mau kemana Pak Sabri? Saya mau nginap malam ini, besok ada acara. Kata Pak Edi, saya carikan kamar. Tak usah bayar Pak Sabri, ini hotel saya, kata Pak Edi. Kata Pak Edinya, kenapa saya bisa murah? Karena kenal. Coba bayangkan Bapak Ibu, nanti di akhirat kita butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cari Rasulullah itu untuk minta syafaat beliau. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup untuk menghadap Allah. Karena apa? Karena Nabi
Nabi Adam pernah buat salah dalam hidupnya, makan buah undi. Datang kepada Nabi Musa juga tak sanggup karena pernah buat salah dalam hidupnya. Datang kepada Nabi Ibrahim juga tak sanggup menghadap Allah karena pernah bohong 4 kali dalam hidupnya. Lalu satu-satunya Rasul dan Nabi yang dapat kita minta pertolongan tersebut yaitu Rasulullah. Lalu lewat Rasulullah di samping kita, kita santai. Kenapa? Karena kita tidak kenal kepada Rasulullah. Alangkah ruginya Bapak Ibu. Kalau dengan Rasulullah saja tidak kenal, begitu ruginya, bagaimana lagi kalau tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar dalam Al-Quran Allah katakan, dan ayat ini sebenarnya ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa di dunia inilah wajib kita itu jangan sampai buta hati. Supaya dunia ini jangan buta hati, maka itu ibadah itu mesti wajib zahir batin, wajib terisi di batang tubuh dan ruh kita tersebut. Semua ibadah, baik itu syahadat, wajib sampai zahir batin. Sholat juga sama, mesti wajib syariat dan hakikat. Puasa juga sama, zakat juga sama, haji juga sama. Apapun aktivitasnya, maka wajib di situ zahir batin atau syariat dengan hakikat. Kenapa? Agar kita itu jangan sampai tertipu di dunia, yaitu tidak kenal kepada Tuhan atau buta mata hati kita tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka itulah sesuai dengan kajian kita ini pada minggu yang sebelumnya, bahwa sembahyang dengan sholat itu berbeda tetapi sama. Nah, ini hebatnya ulama Nusantara ini Bapak Ibu, bahwa sholat dengan sembahyang itu berbeda tapi sama. Berbeda dalam pemahaman, sama dalam pelaksanaan. Maka itu jangan heran Bapak Ibu, ada orang yang sembahyang tapi sembahyangnya itu tidak merubah hidupnya. Sembahyangnya setiap hari tapi nipu orang juga setiap hari. Dan itu ada di masyarakat kita. Ada orang yang sembahyang tapi maksiatnya juga banyak, tapi sembahyang juga. Ada orang yang sembahyang tapi korupsinya juga besar. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan dia baru sembahyang, dia baru mengisi jasadnya, tetapi tidak sampai pada ruhaninya. Maka itu sembahyang itu urusannya pada yang nampak, pada yang dapat dilihat dan didengar oleh telinga, yaitu yang kita lakukan ini Bapak Ibu, yang nampak tersebut. Tapi kalau disebut sholat, itu tidak nampak di mata dan tidak didengar oleh telinga. Apa dia? Ketika hati kita ini tersambung kepada Allah. Maka itu ketika hati kita itu tersambung kepada Allah, itulah hakikat daripada sholat tersebut. Coba misalnya Bapak Ibu bayangkan, apa mungkin orang mau berzina kalau berzina itu dalam keadaan hatinya itu sedang tersambung kepada Allah? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Apa mungkin orang mau bermaksiat, mau korupsi dalam keadaan hatinya tersambung dengan Tuhan? Tidak mungkin. Maka benarlah Al-Quran mengatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuman masalahnya kita hanya sibuk dengan sembahyang tetapi melalaikan sholat yang sesungguhnya. Ini dia Bapak Ibu. Kita sibuk memperbaiki zahir kita, tetapi ruhani kita itu tidak kita perbaiki. Padahal Bapak Ibu pun mengetahui, sadar bahwa nanti ketika kita mati, yang kembali kepada Allah itu ruh kita, bukan jasad kita. Jasad kita nanti dimandikan orang, dikafani orang, disolatkan orang. Sudah itu pula dikuburkan orang, dijajak-jajak orang.
yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita tersebut. Maka itu ruh ini wajib kita urus, wajib kita sempurnakan, karena dengan menyempurnakan ruh itulah adalah alamat ruh itu agar sampai kepada Allah, yaitu makrifat tersebut, yaitu mengenal Allah tersebut. Maka itu Bapak Ibu, wudu zahir batin yang saya praktekkan pada bulan yang lalu, itu wudu itu dalam rangka mengesahkan Allah. Wudu zahir batin itu dalam rangka menunggalkan Allah, mengembalikan hak Allah itu secara total. Coba Bapak Ibu bayangkan, waktu ngambil air begini, lalu kita katakan, ya Allah, diriku ini seutuhnya bukan milikku ya Allah, milikmu ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Lalu kumur-kumur 3 kali, tarik pakai sampai di hidung begini 3 kali, lalu nanti niat, baru nanti di muka 3 kali. Waktu disebut waktu membasuh muka, di dalam batin kita juga mengatakan, ya Allah, wajahku ini bukan milikku ya Allah, tapi milikmu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Sampai habis, sampai kaki nanti, batin kita mengatakan, ya Allah, seluruhnya aku kembalikan kepadamu ya Allah. Sehingga apa? Baru di wudu, di situ kita sudah menunggalkan Tuhan, sehingga diri kita ini seutuhnya milik Tuhan saja, bukan milik kita Bapak Ibu, milik Tuhan seutuhnya. Saya sering menggambarkan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan ingat, setahun 2 tahun mungkin Pak ya, setahun setengah yang lalu lah, saya sebut siapa, Pak Ahmad beli mobil di dealer, beli mobil dealer, mobil Pajero, belinya cash 500 juta, pakai nota, lunas, bawa balik ke rumah. Sampai di rumah, mobil Pak Ahmad ini diklaim oleh 2 orang pemilik, satu Pak Ahmad, satu lagi tetangganya. Sampai di rumah dia bilang, oh Pak Ahmad, ini mobil saya. Kata Pak Ahmad, ngada-ngada kamu nih, kata dia, ini saya baru beli 500 juta cash lunas. Kata dia, tidak Pak Ahmad, ini mobil saya Pak Ahmad. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu barang diklaim oleh 2 pemilik, yang terjadi itu bunuh-bunuhan. Yang terjadi itu bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena satu barang diklaim oleh 2 pemilik, itu pertengkaran hebat terjadi. Kenapa? Karena satu mobil diklaim oleh 2 orang pemilik. Sadar tidak Bapak Ibu? Diri kita ini punya Allah kah? Punya kita kah? Diri kita ini punya Allah seutuhnya. Tapi dalam kenyataan hidup kita merasa diri kita ini punya kita. Akulah yang cantik, akulah yang ganteng, akulah yang kuat, akulah yang hebat, akulah yang bernapas. Maka kenyataan dalam hidup, kita merasa bahwa diri kita ini punya kita. Berarti satu barang diklaim 2 pemilik. Satu pemiliknya Tuhan, 2 pemiliknya kita. Apa yang terjadi? Setiap hari kita bertengkar dengan Tuhan. Setiap hari kita bertengkar dengan Tuhan Bapak Ibu. Ibu-ibu bertengkar dengan bapak di rumah, enak atau tidak? Tidak enak. Apalagi kalau bertengkar dengan Tuhan secara hakiki. Maka itu ketika Bapak Ibu berwudu zahir batin, Bapak Ibu sedang mengembalikan harta Allah ini menjadi satu pemilik saja, yaitu Allah saja Bapak Ibu. Maka wajar orang yang berwudu zahir batin, kata Rasulullah, dosanya sebelumnya diampuni oleh Allah, dosa yang akan datang itu dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena diri kita ini seutuhnya sudah jadi milik Allah. Maka itu dijaga oleh Allah,
setelah berwudu tersebut. Contoh misalnya, bapak-bapak punya anak di rumah, bapak-bapak merasa bahwa anak itu adalah punya bapak, maka tidak mungkin bapak membiarkan anak itu perutnya lapar. Tidak mungkin bapak biarkan anak itu pakai baju yang buruk. Bapak pakaikan baju baru, bapak pakaikan baju yang bagus, bapak beri makan supaya anak itu kenyang setiap hari. Kenapa? Karena anak itu sudah adalah nyata milik bapak ibu. Ketika bapak ibu wudu zahir batin, menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, sehingga kita ini nyata seutuhnya adalah milik Allah, maka tidak mungkin Allah itu membiarkan kita ini tidak selamat. Tidak mungkin Allah itu membiarkan perut kita lapar, kalau bahasanya gitu. Tidak mungkin Allah itu membiarkan kita itu pakai pakaian tidak baik. Kenapa? Karena kita sudah jadi milik Allah seutuhnya. Maka itu Bapak Ibu, wudu itu zahir batin itu mengantarkan kita itu untuk mengesahkan Tuhan, menunggalkan Tuhan, sehingga sucilah ruh kita tersebut, sehingga ruh kita itu punya alamat untuk sampai kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, saya berazam betul kepada Bapak Ibu, ajarkan anak-anak kita di rumah wudu zahir batin. Kalau tak sempat suami kita datang ke masjid, ajarkan suami kita di rumah wudu zahir batin. Kalau tidak sempat istri kita datang ke masjid, ajarkan istri kita itu wudu zahir batin. Apalagi kalau seandainya ibu-ibu punya anak di luar kota, Bapak Ibu kuliahkan dia ke Jakarta, kuliahkan ke Malaysia, kuliahkan di mana saja. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa menjaganya setiap hari. Telepon setiap jam, nak lagi ngapa, dengan siapa, buat apa, tak mungkin. Tapi ketika dia berwudu zahir batin, Allah yang akan menjaga dia. Kenapa? Karena anak kita itu milik Allah seutuhnya. Maka itu perlu diajarkan Bapak Ibu, wudu zahir batin. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita berwudu zahir batin, maka baru kita masuk dalam sholat atau sembahyang tersebut. Saya tidak mengulang lagi yang zahirnya. Nah, kalau di kitab kita ini ada 7 kaifiat zahir berkenaan dengan sholat tersebut, yaitu mengetahui syarat wajib, mengetahui syarat sah, sudah itu mengetahui rukun sembahyang, mengetahui sunnah abad, sunnah hayat, dan lain sebagainya. Karena yang ini Bapak Ibu sudah pelajari dulu setahun yang lalu, kita akan mengulang. Dan juga mungkin para ustadz yang lain pun sudah menyampaikan tentang yang ini. Jadi kita lajukan sedikit ke yang hakikatnya. Tapi bukan berarti saya meninggalkan syariat, bukan Bapak Ibu. Karena kalau tinggal syariat sesat kita. Kita karena sudah balik 1-2 kali, maka saya ingin kaji yang hakikatnya. Sebab kalau seandainya balik sekali ini kita selesai kitab ini, saya ingin ganti kitab yang memang mengajarkan supaya kita kenal kepada Allah tersebut. Nah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu wudu zahir batin, lalu masuk ke dalam sholat tersebut, ketika bentang sejadah, masuknya itu dengan kaki kanan. Nah, ini ingat Bapak Ibu, bentang sejadah masuk ke dalam sejadah itu dengan kaki kanan. Kalau misalnya sejadahnya seperti ini, Bapak Ibu ingin ambil saf yang paling depan, waktu masuk di saf paling depan ini dengan kaki kanan. Waktu masuk dengan kaki kanan, yang diucapkan itu Bismillah. Ini Bapak Ibu, karena Bismillah ini ada rahasianya. Selama ini kita hanya pada terjemah, tidak pada makna. Kalau terjemahnya dengan menyebut nama Allah. Nah, kita selalunya terjebak pada terjemah, tidak pada makna.
Ketika Bapak Ibu masuk dalam sejadah, mulai dengan kaki kanan lalu mengucapkan bismillah, maknanya itu adalah atas nama Allah. Apa bedanya Bapak Ibu dengan menyebut nama Allah dengan atas nama Allah? Contoh begini, saya ngadakan selamatan di rumah saya. Lalu ketika ngadakan selamatan, suara saya sakit serak, tidak bisa bicara. Lalu saya bilang, Pak Edi, tolong nanti gantikan saya jadi sambutan. Tolong sampaikan 3 poin. Apa dia? 1, terima kasih karena sudah datang. Yang kedua, minta maaf karena tidak sempurna mengadakan acara hari ini. Yang ketiga, persilahkan kepada jamaah untuk memakan hidangan yang sudah disediakan. Tolong sampaikan 3 ini. Lalu Pak Edi bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, atas nama orang rumah. Nah ini dia tadi, atas nama Allah, atas nama orang rumah, saya ingin menyampaikan sambutan pada hari ini. Pak Ibu, terima kasih, minta maaf, sudah itu silahkan makankan hidangan. Seolah-olah yang menyampaikan itu Pak Edi, tapi sebenarnya saya. Kan begitu jadinya Bapak Ibu. Sezahirnya saja Pak Edi yang menyampaikan sambutan, tapi sebenarnya yang menyampaikan itu saya. Kenapa? Karena saya tidak sanggup untuk ngomong tadi. Maka itu ketika Bapak Ibu masuk dalam sejadah tersebut dengan kaki kanan mengucapkan bismillah, seolah-olah kita yang sholat, tapi sebenarnya bukan kita yang sholat, itu adalah nyata pertolongan Allah seutuhnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Maka itu inilah pintu gerbang pertama masuk di kosan. Nah ini kosan namanya Bapak Ibu. Hukum dalam sholat itu kan 3. Hukum kauli, hukum fi'li, dan hukum qalbi. Hukum kauli yang dapat didengar. Saya baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu hukum kauli. Hukum fi'linya, waktu angkat tangan begini, rukuk, sujud, itu hukum fi'li, perbuatan. Tapi ada satu hukum lagi yang jarang kita usik. Apa dia? Hukum qalbi. Hukum qalbi tersebut isinya 2, niat, tertib. Tapi dari niat tertib ini dipecah jadi 7 perkara: qasad, ta'rad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabdi. 7 poin penting dalam perkara hukum qalbi: qasad, ta'rad, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabdi. Yang 7 ini wajib Bapak Ibu memahaminya. Kenapa? Karena kalau yang 7 ini kita tidak paham, maka sholat kita itu sulit untuk sampai kepada Tuhan. Maka itu ketika Bapak Ibu masuk ke dalam sejadah dengan kaki kanan, lalu nanti saat itu bismillah, itu pintu awal, gerbang pertama untuk masuk di perkara pertama, yaitu qasad. Di situ kita tidak ada lagi merasa bahwa kita itu yang sholat. Yang sholat itu adalah ruh kita. Tidak lagi jasad kita, tapi ruh kita tersebut, yaitu af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Bapak Ibu masuk dalam sejadah dengan bismillah, lalu istighfar 3 kali, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Salawat Nabi 3 kali, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu. Ini belum sholat Pak, memulai sholatnya. Lalu nyatakan dalam diri kita bahwa jasad dan ruh kita tersebut berasal daripada Nur Muhammad. Setelah istighfar, salawat, lalu sebutkan, ya Allah, jasad dan ruh ini
nanti niat, baru Allahu Akbar. Kata Syekh Zaini bin Abdul Ghani dan juga para ulama-ulama sufi lainnya, orang yang menyatakan sebelum sembahyang bahwa jasad dan ruhnya itu berasal daripada Nur Muhammad, maka salah satu fadilatnya dia itu diberi mati keramat, mati berkeramat. Bapak Ibu tahu tidak contoh orang mati berkeramat, Pak? Orang yang mati berkeramat itu orang yang matinya itu dimuliakan Allah. Apa dia? Ketika dia mati, meninggal, berat badannya 100 kilo, tapi waktu orang angkat keranda mayatnya itu seperti beras 1 karung 10 kilo. Ini tanda-tanda orang mati itu berkeramat. Ada tidak? Ada, Pak. Ringan, kata orang, macam tak ada orang dalam keranda ini, kata dia. Padahal waktu dia mati orangnya badannya besar 100 kilo, tapi diangkat orang merasa seperti tak ada mayat dalam keranda tersebut. Ini orang yang matinya ditunjukkan oleh Allah keramatnya atau kemuliaannya. Ada juga orang mati itu, Bapak Ibu, waktu orang memandikan tersebut, dipegang jasadnya tersebut, dicium tangannya itu bau harum kasturi luar biasa. Padahal tidak dikasih minyak, tapi dari jasadnya itu keluar minyak harum. Keluar minyak harum, Pak. Saya pernah ketemu satu orang, Pak, guru saya. Bacanya ini, Pak, diginikan pakai sendok itu, keringatnya itu bau minyak harum, Pak. Bau minyak harum. Saya bilang, boleh tak saya nuntut ini nih? Saya bilang ilmunya, kata guru saya itu masih ada titik yang kotor di dalam, banyakkan dulu zikirnya, kata dia. Tapi badannya minyak harumnya luar biasa, tidak pakai minyak apa-apa, Bapak Ibu. Diginikan jentang badannya itu, keluar minyaknya, Pak, harumnya luar biasa. Ini dah hidup sudah diberikan keramat, minyak kayak seperti minyak harum kasturi. Tapi orang yang buat yang tadi, sebelum sholat itu dia akui jasad dan ruhnya itu berasal daripada Nur Muhammad, matinya Allah muliakan dengan berikan keramat. Ada juga satu lagi, Bapak Ibu, guru saya namanya Tuan Guru Mukhtar, Pak. Waktu ngantarkan muridnya meninggal, di tengah pekuburan itu dia dengar orang zikir, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru saya bingung, karena di sekeliling tempat pekuburan tak ada masjid. Lihat kiri kanan depan belakang tak ada orang yang ngantarkan mayat. Ini mungkin pendengaran aku yang salah mungkin nih, kata dia. Lalu didekatkannya dengan liang lahat tersebut, Bapak Ibu. Dalam liang lahat itu keluar suara zikirnya, Pak. La ilaha illallah. Terkejut guru saya tersebut. Ini orang yang matinya itu berkeramat. Bagaimana caranya supaya dapat hal semacam ini? Salah satunya para ulama menyebutkan, sebelum kita sembahyang tersebut, kita nyatakan kepada Allah bahwa jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Setelah itu barulah kita itu berniat seperti biasa, usalli fardal zuhri, usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i, baru Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini juga harus berisi. Nah, di sini dia nih, waktu menyebutkan Allahu Akbar, disinilah kumpulan qasad, ta'rat, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, takbir tersebut. Di sini letaknya. Di takbir yang pertama, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Saat itu kita nyata mematikan diri kita, Bapak Ibu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, karena selama ini kita selama ini kita hanya duduknya diterjemah. Ketika disebut Allahu Akbar, kita mengartikannya Allah Maha Besar. Salahkah? Tidak salah, karena memang itu terjemahnya. Tapi kita juga wajib mengetahui maknanya. Maka saya sering sebutkan, tiap-tiap kulit menyimpan isi.
Tiap-tiap kata menyimpan makna. Maka itu ada Al-Quran, ada tafsirnya, ada takwilnya. Setiap terjemahan itu ada maknanya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau seandainya kita hanya bergantung pada terjemah, berapa besarnya Allah? Kalau Bapak Ibu bilang Allah itu sebesar alam semesta, orang akan bilang Allah itu 2 alam semesta. Orang akan katakan Allah itu 3 alam semesta. Lalu kita bilang Allah itu maha besar, orang bisa bilang Allah itu 2 maha besar, 3 maha besar, sehingga tak ada habis-habisnya. Kapan baru Allah itu besar? Allah itu besar kalau kita itu tidak ada. Yang ada itu hanya Allah, barulah Allah itu besar, Bapak Ibu. Nah, disinilah letaknya itu Allahu Akbar. Aku tak ada ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang ada itu hanya Engkau ya Allah. Saya ingin lihatkan kepada Bapak Ibu, tapi kalau seandainya ada Bapak tulis, saya bisa bikinkan skemanya, tapi waktunya tidak cukup. Sifat Allah itu ada 20 yang wajib kita ketahui. Sebenarnya sifat Allah itu banyak, Bapak Ibu, tidak terhingga. Lalu yang banyak itu dihimpun menjadi 20, yang kita sebut dengan sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, apalagi yang keempat, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, sampai nanti mutakallimun. Dari 20 ini dia dibagi menjadi 4: sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Bapak Ibu sadar tidak? Jadinya batang tubuh kita ini itu dari sifat ma'ani. Kudrat itu Allah jadikan tulang kita. Iradat itu Allah jadikan urat dan daging kita. Ilmu itu dari sifat ilmu Allah itu Allah jadikan otak dan hati kita. Sudah itu hayat itu Allah jadikan darah kita. Setelah itu basar itu Allah jadikan 2 bola mata kita. Sama, dari sama Allah itu Allah jadikan 2 keping telinga kita. Dari kalam itu Allah jadikan lidah kita. Lalu jadilah batang tubuh, yaitu jasad, tapi masih mati, tidak bisa bergerak. Lalu Allah masukkan qadirun itu dalam tulang kita, barulah tulang itu bisa bergerak. Lalu nanti dari sifat qadirun, muridun itu Allah masukkan di urat dan daging kita, maka muncullah keinginan. Allah masukkan alimun itu dalam hati dan otak kita, baru otak kita bisa berpikir. Lalu Allah masukkan hayun itu dalam darah kita, baru darah kita itu bisa mengalir. Lalu nanti sifat maknawiyah, basirun itu Allah masukkan di 2 mata kita, baru mata kita bisa melihat. Allah masukkan apalagi sifat basirun, sami'un, masukkan ke telinga kita, barulah telinga kita itu bisa mendengar. Ketika Allah masukkan mutakallimun, sifat maknawiyahnya itu dalam lidah kita, baru kita bisa berkalam. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau batang tubuh kita ini Allah jadikan dari sifat ma'aninya dan ruhani kita ini, sehingga kita bisa bergerak, melihat dan lain sebagainya, itu berasal dari sifat maknawiyahnya Allah. Mana kita? Masih ada tidak kita Bapak Ibu? Tak ada Bapak Ibu. Maka itu orang makrifat ketika dia ibadah, dia bukan menyembah, tapi dia menyatakan Allah. Ini dia Bapak Ibu. Maka di sini baru selamat kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak ada, yang ada itu hanya Allah saja. Maka itu sifat nafsiyah itu wujud.
Sifat mustahil bagi Allah itu Adam. Wujud itu sifat Allah, Adam itu sifat makhluk. Allah itu ada, makhluk itu tidak ada. Maka yang ini yang wajib kita rasakan setiap hari, sehingga akhirnya nanti di dalam diri kita ini akhirnya membuat sebuah pengakuan yang hanya ruh itu yang mengatakan. Ini dia Bapak Ibu, maka selamatlah kita. Tapi mesti wajib ruh yang mengatakan. Dan ini pula lah yang diinginkan dalam sholat. Sholat itu menyatakan Allah, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, waktunya dah habis pula. Belum lagi selesai kita, waktunya sudah habis pula. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau dihalalkan. Insya Allah akan datang, akan kita sambung balik dan akan kita urai balik berkenaan dengan ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, kalau di kitab kita yang merah, kalau misalnya Allah itu mengizinkan, sampailah kita berjumpa siapa sebenarnya Allah tersebut. Karena Allah itu adalah nama, siapa pemilik nama Allah tersebut melalui sifat 20 ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.